Ilmu kekebalan adalah salah satu ilmu sakti mandraguna, selain santet, pelet, dan berbagai bentuk praktis spiritual lain yang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat di berbagai daerah di Indonesia yang berakar kuat pada tradisi leluhur dan kepercayaan lokal. Keyakinan ini seringkali menjadi bagian dari warisan budaya dan identitas komunitas, diwariskan secara turun-temurun melalui guru spiritual atau garis keturunan tertentu. Namun, jika keyakinan pada ilmu kekebalan ini dihadapkan dengan realitas pertempuran modern yang melibatkan teknologi senjata api seperti yang terjadi di masa revolusi Indonesia atau perang Maji-Maji di Afrika, keyakinan tersebut seringkali terbukti hanya sebagai kebohongan atau mitos yang berakhir tragis. Salah satu contohnya terjadi saat perang Maji-Maji di Afrika Timur yang berlangsung antara tahun 1905 dan 1907. Perlawanan terhadap penjajah Jerman ini dipimpin oleh seorang spiritualis bernama Kinjakaito Linguale yang menyebarkan keyakinan bahwa air suci yang disebut Maji akan mengubah peluru senapan Jerman menjadi air biasa. Ribuan pejuang dengan keyakinan buta pada air tersebut maju hanya dengan senjata tradisional untuk menghadapi senapan mesin Jerman. Namun, klaim kekebalan itu terbukti palsu. Peluru Jerman tetap mematikan, menyebabkan kerugian jiwa yang sangat besar dan menjadi bukti historis yang tragis bahwa kekuatan spiritual yang dijanjikan tidak dapat meniadakan hukum fisika. Kegagalan serupa juga pernah mewarnai perjuangan Indonesia melawan kolonialisme. Banyak laskar dan pejuang yang berbekal jimat atau minum air kebal yang diyakini berasal dari kiai atau tokoh sakti agar kebal peluru. Keyakinan ini sangat efektif secara psikologis, memberikan dorongan moral dan keberanian yang luar biasa bagi para pejuang untuk menghadapi musuh yang superior secara teknologi. Namun, di medan tempur, realitas menunjukkan sebaliknya. Bukti konkret tentang kegagalan ilmu kebal ini terekam, salah satunya dalam peristiwa di Front Bandung selama agresi militer Belanda I di tahun 1947. Sejarawan John R. Wismal dalam karyanya Bandung in the Early Revolution 1945 dan 1946 serta pelaku sejarah seperti Ledjen Sugihart mendokumentasikan fenomena demam kebal peluru, di mana prajurit yang sudah dibekali air kebal tetap gugur dan kocar-kacir saat dihantam tembakan senapan mesin dan mortir Belanda. Bahkan tokoh pemberi ramuan yang dikenal sebagai Kiai Abdul Hamid dilaporkan harus memberi alasan spiritual untuk menjelaskan kegagalan ramuannya. Kisah-kisah ini, baik Maji-Maji maupun di Indonesia, menyimpulkan hal yang sama. Klaim kekebalan supernatural terhadap senjata modern adalah kebohongan yang berakar pada manipulasi psikologis dan harapan di tengah keterbatasan. Ilmu kekebalan sejati para pejuang bukanlah datang dari ramuan, melainkan dari keberanian, semangat, dan pengorbanan yang tak tergoyahkan untuk merebut kemerdekaan.